عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قلب القلوب بيده ونظر إلى قلوب عباده بالرحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Buya Iswandi yang dimuliakan Allah, Buya Zaki mata Allah Fiyati, Bapak Ibu, para asatidz, para Buya Asatidz, semoga dalam ridha Allah SWT. Waktu kita gak panjang ya, cuma sampai jam 11, lumayan lah. Sebelumnya supaya berkah, mari kita baca Al-Fatihah. Kita bacakan, kita semoga Allah buka kalbu ini dan Allah kirimkan untuk Allah SAW dan pengarang kita ini dan silsilah guru kita. Nanti saya kirimkan silsilahnya ke Taufik insyaallah ya. Lahumul Fatihah. Ya. Karena min ajli anna al-kutub dakhmun kabir, lakinni labudda an akhtasirha fi muddatin yasira, fa aqulu lakum alaykum bil mujallad al-thalith fima yata'allaq bi syarhi ajaib al-qalb. Ya. Lain ngerti. Ini mukobah. Kameramennya bingung kan? Ya. Mungkin ba'd al-ashya ana ashrahha bil arabiyyah likay tata'awwaduna likay tata'awwadu ala sama'il lugha al-arabiyyah insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kita baca bab jilid ketiga tentang syarah Ajaibul Qalb. Yang bawa kitab silakan. Tapi sebelumnya kami sampaikan kitab ini dicetak oleh banyak orang. Ada yang cetaknya sopan, beradab, ada yang tidak beradab. Salah satu yang nggak beradab nih kitabnya. Nih, Darut Taqwa apa Darut Syaruf. Ya. Dulu kitab itu sengaja dikawinkan dengan satu kitab kecil yang taruh di bawah. Judulnya Hamlul Asfar. Ya. Atau Al-Mughni an Amlil Asfar fil Asfar fi takhrij ma fil Ihya min al-Akhbar. Imam ya Subki, kemudian Imam Subki itu punya murid namanya Al-Iraqi. Al-Iraqi itu menyimpulkan dan mengembangkan hasil kajian temuan gurunya bahwa di dalam Ihya betul ada hadis bermasalah. Pasti selalu isunya itu, benar nggak? Ya. An-nas yaquluna ana fi ihya ahadits mawdu'ah. Fahal hadha sahih? Na'am sahih, lakinnahu qalil. Jadi hadis-hadis di Ihya itu ada sekitar aqrab ila 5,000. Jadi hampir 5,000-an. Belum lagi kalam-kalam sahabi, kalam-kalam tabi'in itu bisa sampai puluhan ribu. Dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali kullama syaraha syai' bada'a bil Qur'an wa thanna bis sunnah wa thallatha bi kalam al-a'immah min as-sahaba wa tabi'in. Kalau baca kitab Ghazali itu setiap kali memulai suatu bab selalu ada kalam Allah, kalam Nabi, lalu ada kalam sahabat tadi. Sangat salaf sekali. Tapi banyak hari ini anak kurang ajar, baru belajar kemarin sore, gelar pun baru cuma 1 dan 2, baca kitab Ghazali pun belum pernah khatam. Karena ada gurunya mengatakan di kitab Ghazali ada hadis palsu, lalu dia taklid kepada gurunya. Padahal dia sendiri tidak pernah meneliti hadis manakah yang dia sebut palsu.
Oke, kita sebut palsu. Pengikut Imam Ghazali namanya Tajuddin As-Subki. Jaraknya sudah panjang. Beliau muhaddis, hafal Sahih Bukhari, Muslim dan lainnya. Beliau hafal Sahih Bukhari, Muslim, masih ikut Imam Ghazali. Kalau hafal tapi sudah berani ngejek Ghazali. Apa yang terjadi? Mereka mengatakan di Ihya itu hadis dhaif, palsu. Tapi kalau ditantang, sebutkan mana yang palsu itu. Nanti dia katakan, imam ini berkata, bukan. Kalau Anda mau mengatakan di dalamnya hadis palsu, harus penelitian Anda sendiri. Jangan menumpang dengan penelitian orang lain. Baru satu level dengan Ghazali. Imam Ghazali itu di masa kecilnya belajar hadis. Lalu beliau sibuk dengan ilmu usul. Dan di masa tuanya kembali belajar hadis. Wa mata wal sahih al-Bukhari ala sadri. Belum meninggal wafat, Sahih Bukhari ada di dadanya. Dahsyat gitu. Tapi dituduh kitabnya menyebutkan hadis palsu. Tadi kami mengatakan takriban sekitar 5.000-an hadis yang dinukil oleh Imam Syekh Said Mamduh menghitungnya 4.800-an. Guru Ustaz Zaki di Mesir ya. Ketemu Ustaz? Oh ya, tidak ketemu. Mungkin murid-murid beliau ya. Mungkin waktu di sana beliau sedang ada konflik karena beliau ini ahli hadis, akidahnya sama dengan Al-Azhar tapi konflik dengan kawannya di Al-Azhar. Itu biasa. Buya-buya itu konflik itu biasa. Tapi di belakang saling mendoakan. Syekh Said Mamduh, tapi kalau saya hitungnya 5.000-an. Anggaplah 5.000, oke? Imam Subki mengatakan ada 300 hadis la aslalah. 300. Apa arti la aslalahu? Tidak ada sumbernya, berarti palsu. Paham? Oke. Kemudian diteliti oleh Al-Iraqi, jumlahnya sama. 300-an la aslalah. Tinggal diam. Belakangan guru dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, orang Indonesia yang belajar di Mekah Madinah, belajar kepada Sayyid Murtada Az-Zabidi, pengarang kitab yang tadi disebut Buya Deswani, Ithaf Sadatil Muttaqin. Beliau itu termasuk awakhiru man luqiba bil hafiz, orang terakhir yang dilakopkan gelar hafiz. Kalau hafiz zaman now hafal 30 juz. Kalau zaman itu hafal 30 juz itu baru kempis, belum disebut hafiz, belum layak dulu ya. Kalau zaman ini cukup hafiz Google. Lalu Sayyid Murtada Az-Zabidi teliti ulang 300 riwayat itu. Tersisa sekitar 100-an yang belum beliau temukan sumbernya. Tapi Sayyid Murtada Az-Zabidi mulai curiga. Jangan-jangan Imam Al-Ghazali di abad ke-5 Hijriah menemukan atau membaca kitab hadis, yang kitab hadis itu hari ini sudah tidak ada. Canggih atau tidak? Di zaman belum ada Google, beliau membaca kitab hadis itu ratusan. Ada yang sudah khatam Sahih Bukhari, Bapak Ibu. Yang mau kritik Bukhari, yang mau kritik Ghazali, cukup khatam Bukhari cukup. Antum silakan mau kritik. Nanti kita bisa adu argumentasi. Ya. Imam Ghazali itu berkali-kali hafal dan beliau mengkhatamkan Sahih Bukhari. Jadi Imam Ghazali itu kata Imam Zahabi. Zahabi ini murid Ibnu Taimiyah, murid Imam Salafiyah. Apa kata Imam Zahabi? Seandainya Ghazali fokus dari dulu dengan ilmu hadis, la sabaquna, maka dia akan melewati semua imam ahli hadis di zaman kita. Imam Zahabi abad ke-7 dan 8, Imam Ghazali abad ke-4 dan 5.
ya, abad kelima lah pasnya, 400-an, wafat tahun 505. Yang ngomong siapa nih? Imam Az-Zahabi. Tapi beliau mengatakan di dalamnya ada hadis yang kami tidak temukan. Jadi Imam Zahabi pun tidak menemukan kitab yang dibaca oleh Imam Ghazali. Belakangan dikritisi lagi, diteliti kemudian oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sering dengar ya? Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau walaupun ulama tapi tidak takhasus dalam hadis. Maka beliau menulis buku Ghazali antara pendukungnya dan pengkritiknya, baina muayyidihi wa naqidihi. Buku kecil tapi Yusuf Al-Qaradawi berbicara, memuji dan mengkritisi. Ada yang dipujinya, ada yang dikritisi. Tapi Yusuf Al-Qaradawi belum masuk ke jantung masalah. Maka belakangan ada ulama muda, mungkin seumuran saya juga, namanya Syekh Anas As-Sufrawi, tinggal di Aleppo, pernah hadir di Muktamar 2016 Manhum Ahlus Sunnah di Chechnya. Beliau meneliti ulang bersama teman-temannya. Itu penelitian mereka, kalau Ambo belum, nanti mau cerita ya. Itu penelitian mereka dulu. Dan mengejutkan, kata Anas Sufrawi, kami hanya tidak menemukan sumbernya sekitar 20-50 hadis. Jadi dari 5.000, 20-50 hadis perkiraan. Jadi masih acak saat itu. Bagaimana dengan Ar-Razi? Kalau Amba meneliti hadis di Sahih di kitab Ihya Ulumuddin, tidak adalah Ghazali menukil satu hadis kecuali ada sumbernya dalam kitab. Karena Ghazali itu pakar mantik. Dalam ilmu mantik dilarang seseorang berbicara tanpa sandaran. Dan beliau sangat intens pemegang itu. Akhirnya ketemulah pola-pola family kitab. Apa saja yang dibaca oleh Ghazali saat beliau menulis kitab. Beliau menulis kitab Ihya, itu ada kutubut tis'ah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Darimi, Sunan Ahmad, Sunan Al-Baihaqi. 9 tis'ah. Tapi yang pokok itu 6. Sampai Sunan Ibnu Majah, dan kami khatam alhamdulillah. Ya. Dan itu terstruktur, ngajinya 4 tahun. Terstruktur. Tapi ada kitab yang lain, ada Mustadrak, ada Mustakhraj, itu banyak. Di luar itu ada namanya Ajza Al-Hadisiyah, yang tadi itu disebut dengan Ummahatul Kutub, kitab hadis induk. Lalu ada yang disebut dengan Al-Ajza Al-Hadisiyah, kitab-kitab hadis tematik. Setelah kita polakan, ternyata kitab yang paling sering dirujuk oleh Imam Ghazali adalah karya Al-Hafiz Al-Musnid Al-Kabir, Al-Imam Ibnu Abid Dunya. Al-Imam Ibnu Abid Dunya. Beberapa risalah beliau tidak sampai ke tangan kita, tapi mu'azzamuha wasala ila asril Ghazali, fantakhabaha wa wada'aha fi kitabnya. Dia ambil lalu dia masukkan ke kitab. Namun Ghazali itu bukan peneliti hadis seperti Imam Ibnul Jauzi. Jadi ada satu imam lagi, murid beliau sendiri, namanya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi meneliti hadis tidak hanya menghafalkan sanad dan juga menghafalkan matan. Tidak hanya menghafalkan sanad dan matan, Imam Ibnul Jauzi pun meneliti siapa-siapa rawi di sana. Maka dibagilah oleh Imam Ibn Syubhah
bahwa muhaddis itu dibagi. Ada muhaddis yang hanya menghafalkan matan, disebut thariqatul fuqaha. Thariqatnya para fuqaha. Kan yo, kita kebanyakan kan thariqatul fuqaha, tahu hadis tidak tahu rawi, benar kan? Dan itu sudah menjadi tradisi lama. Tidak usah disesali. Kalau kami baru sadar mazhab Syafi'i setelah mau khatam Kutubus Sittah. Setelah dilihat Sahih Bukhari itu lebih cenderung kepada usul mazhab Syafi'iyah, itu penelitian kami. Baru kemudian dengan sadar mengikuti mazhab Syafi'i. Dulu enggak, dulu kami anti mazhab, Buya. Sangat-sangat anti mazhab. Kalau dengar ada orang mengatakan ayo bermazhab, itu kami bully sehabis-habisnya. Tapi kironya awak bisa bully dulu. Bully. Tapi bulinan kedua kok bully dari guru. Jadi guru ambo Syekh Muhammad Hasan itu mengatakan, "Lasta muqallidan? Kamu bukan muqallid ya? Bukan taklid ya?" "La ya sayyidi, ma at-taqlid mahdzur fil Islam." Taklid itu dilarang dalam Islam. Semangatnya bukan main. Baik, kata beliau ya. Di pelo aja duduknya. Saya tahu pelo duduk. Yani yajlis mutawakkiran thumma yas'al. Ta'rif Sahih al-Bukhari? Fa aqulu na'am. Baik. Min aina arafta anna Sahih al-Bukhari sahih? Fa aqulu kitab maktub fi ghilafihi sahih, fahuwa sahih. Wa sahahahu al-Bukhari, wa tashihu al-Bukhari sahih. Lakan ya dua kali. Senyumlah beliau. Baik. Jadi, diterjemahkan dulu ya. Ya, kameramennya pusing. Jadi tuan guru kami, tuan guru Syekh Muhammad Hasan itu dulu sempat menghajar kami yang anti mazhab itu, anti taklid. Apa kata beliau? Kamu tidak taklid? Oh, tidak boleh dalam Islam taklid. Islam dinun hur, dinul aqli wal ra'yi. Betul lah kayak lain anak. Apa kata beliau? Taib, kamu tahu Sahih Bukhari? Oh tahu Syekh, itu makanan sehari-hari. Kelainan. Apa kata beliau? Dari mana engkau tahu hadis Sahih Bukhari itu sahih? Ajaib kami tertulis di covernya Sahih Bukhari, maka pasti itu sahih. Tambah senyum lah beliau. Nah, kemudian apapun yang disahihkan Bukhari itu sahih, karena Bukhari itu imam sahih. Beliau senyum lalu mengatakan, tahukah engkau, saya pun masih taklid kepada Bukhari. Maksudnya apa Syekh? Ente kan imam, ente kan Syekh. Jawab beliau, itu satu hadis dalam Sahih Bukhari, saya tidak pernah menelitinya. Ma bahastuhu abadan. Lakin alladhi sahahu imamul a'immah al-imam al-hafiz Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Tapi yang mensahihkannya adalah imam ahli hadis, imam hafiz, amir mu'minin fil hadis. Karena beliau yang mensahihkan, aku percaya bahwa itu sahih. Itu namanya kawan taklid. Tapi taklid ke Imam Bukhari. Jadi beliau meruntuhkan ambo dengan bukan mengatakan ente jahil, bukan. Beliau cuma mengatakan ana muqallid. Saya pun masih taklid. Jangankan mazhab Syafi'i, untuk meneliti sebuah hadis pun saya masih ikut Imam Al-Bukhari. Padahal beliau ahli hadis. Beliau hafal kitab Al-Muwatta. Dua kepala, kalau dewa jiwa benar. Pak kira-kira runtuh tak ambo ketika itu? Ya benar berubah. Kepala itu bentuk di batu. Habis kiranya digantinya dengan chip baru. Diganti oleh beliau dengan ilmu yang namanya ittiba wa taqlid. Jadi ada ittiba dan taklid. Maka kami punya ungkapannya dari Allah pasti.
taklidnya orang ahlus sunnah yang bersanad itu adalah itibaknya orang awam yang baru hijrah. Ya, buya-buya kok tahu kitabnya, tahu dalilnya, tapi masih mengatakan taklid. Kawan-kawan kita baru hijrah 3 bulan lalu, tapi mengatakan apa? Tidak ada taklid dalam Islam. Ya, betul nggak? Sayang sekali para ustadz energi sudah habis di sekolah. Berbagi energi lah, Buya, ustadz, ustazah, sebar energi keluar sekolah. Jadi ustadz jangan ditolak kalau ada jadwal undangan keluar. Ya, tapi jangan meninggalkan pula kewajiban di ma'had. Perdebatan kita di pesantren itu biasa, tapi di luar itu luar biasa. Di pesantren ngomong Sayyidina nggak Sayyidina itu biasa, tapi di luar itu luar biasa. Di pesantren yasinan tidak yasinan biasa, tapi di luar itu luar biasa. Di pesantren kunut tidak masalah, tapi di luar itu masalah. Kami berharap para asatiz, para guru mohon kembali cerdaskan umat. Ya, tolong kembali turun ke lapangan. Ya, jangan hanya di khayangan namanya madrasah dan ma'had. Makanya bu turun ke lapangan. Padahal kelaramu doktor seharusnya di mana? Di kampus. Gengsi loh Bapak Ibu model Koko. Gengsi serius. Kamu dibicarakan oleh kawan-kawan di kampus. Ar-Razi itu apa yang receh pun dicari. Nah, siapa yang cari receh? Masa cuma ngurus-ngurusin. Kalau semua orang seperti mereka, lalu kawan-kawan yang sedang minat belajar agama tapi tidak santri, dicuri oleh iblis berjubah Nabi. Paham maksudnya? Banyak ini iblis berjubah Nabi. Iblis itu selalu ngomong, ana khairu minhu, kita lebih baik. Ya? Selalu menyalahkan orang. Bahkan iblis itu menyalahkan Allah. Dalam riwayat-riwayat Israiliyat yang sahih, iblis itu mengatakan, ya Allah, aku ini kan ciptaan Engkau. Aku tidak menyembah Adam, itu kan Engkau juga yang menghendaki. Kurang ajar nak? Karena kurang ajurin. Betul nak? Sudah salah menyalahkan Allah. Hah? Betul, sahih. Kitab Al-Minhaj kayak Imam Syahrastani. Betul itu. Diambil dari riwayat Israiliyat yang sahih. Itu terjadi. Jadi iblis itu suka menyalahkan, bahkan Allah pun disalahkan. Maka awal kata beliau, awal pertama kali salah menyalahkan kedurhakaan itu dilakukan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya banyak setan-setan berjubah Nabi. Isi pengajiannya salah menyalahkan. Ya. Nah, kita tidak akan melakukan itu. Pendek kata, ya. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali kana muhaddisan ala tariqatil fuqaha, bukan muhaddis ala tariqatil huffaz. Bisa bedain? Jadi dulu yang disebut hafiz, huffaz itu hafal sanad, hafal matan, terus mengerti persoalan di matannya dan di sanadnya. Itu disebut al-hafiz al-mujtahid. Tapi kalau cuma hafal sanad dan matan cukup hafiz. Jika hanya hafal matan, biasanya seorang faqih. Ahli hadis pun belajar ke ahli fikih untuk memahami suatu matan. Namun ahli fikih zaman itu bertanya ke ahli hadis. Itulah kalam Imam Ghazali, bidha'ati fil hadis muzjah. Dalam kitab Qanunut Ta'wil beliau mengatakan bidha'ati fil hadis musjah. Apa artinya? Bidha'ati, ya, kemampuanku, perbendaraanku untuk meneliti hadis. Hadis yang dimaksud beliau ilmu mengenai mensahihkan dan mendhaifkan. Musjah, sangat minim. Karena beliau baru tobat, umurnya sudah tua. Untuk meneliti kembali hadis, umur sudah enggak sanggup. Dulu meneliti hadis tidak cukup di perpus, enggak bisa pakai Google, pakai aplikasi. Dulu harus datang ke pindah negeri, pindah ustadz, pindah syekh.
Yang dibayangkan kayak kawan-kawan kini tuh yang sok-sok ahli hadas tuh, ya. Membayangkan meneliti hadis cukup dengan pakai aplikasi. Nggak begitu. Imam-imam terdahulu harus duduk bertahun-tahun bersama seorang syekh baru mengerti hadis sahih atau tidak sahih. Nah, kita tinggalkan blok sahih mensahihkan. Maksud kami, kalau mencari kitab Ilmuddin, cari yang ada ta'liq di bawahnya Al-Mughni an Hamlil Asfar, bukan yang lain. Karena beberapa yang lain itu kurang aja. Contohnya Tahqiq Said Imran. Ini mentakik, bukan mentakik, mentakhrij hadis, tapi ikut serta menyalah-nyalahkan Imam Ghazali dalam kitab. Dalam bab tawakkul, bab as-sima, as-sama, dan beberapa bab dia menghina Imam Ghazali. Jadi ini kemudian kaya karena menjual kitab Ghazali, tapi dia menghina Ghazali di kitab itu. Itu di bagian ininya, ya, hamisnya. Jadi kini itu baca kitab pun harus hati-hati cetakannya. Kita nggak usah sebut cetakan apa, tapi nama mukharrijnya siapa? Said Imran, ya. Kita berani begitu karena dia berani dengan imam kita. Dia katakan Imam Ghazali itu zindiq. Yang mengatakan begini cuma zindiq. Nah, berarti kan sama dengan mengatakan Ghazali zindiq. Cuma karena masalah dia tidak paham apa yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Baik, kita bacalah kitab supaya berkah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatahayyar duna idraki jalalihil qulubu wal khawatiru. Pembukaannya lah habis kaji itu, ya. Segala puji milik Allah yang tatahayyar, akan bertambah heran duna idraki jalalih, tanpa mengetahui jalalnya Allah, keperkasaannya Allah. Siapa? Mana fa'ilnya? Fa'il dari tatahayyar al-qulub. Jadi fa'il di belakang. Al-qulub wal khawatir. Jadi beliau mengatakan qalbu itu akan selalu merasa heran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan khawatir, dan bersitan-bersitan di dalam qalbu. Wa tudhishu fi mabadi'i isyraqi anwaril ahdas wan nawazir. Bahkan akan merasa heran pemikiran dan pandangan jika mendapatkan inti-inti dasar-dasar dari nurnya Allah yang terpancar. Al-muttali' ala khafiyatis sarair. Dialah Allah yang menilik ke dalam sirnya manusia. Al-alim bimaknunatid dhamair, yang maha tahu apapun yang tergores tersimpan di dalam jiwa. Al-mustaghni fi tadbiri mamlakati, yanil musyawir wal muwazir, yang tidak memerlukan saat mengurusi alam semesta, yaitu kerajaannya, tidak membutuhkan orang yang tepat yang bermusyawarah, dan muwazir, wazir-wazir. Apa arti wazir? Menteri-menteri. Jadi Allah itu punya malaikat, bukan Allah butuh malaikat. Malaikatlah yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu ingin khidmah kepada Allah, kira-kira begitu. Allah gak butuh. Muqallibil qulubi ghaffaridz dzunub sattaril uyub mufarrijil qulub. Dialah Allah yang membolak-balik hati, yang menutupi semua dosa, semua aib, dan melepaskan semua masalah. Mufarrijil qulub. Wassalatu ala sayyidil mursalin. Salawat semoga tercurah kepada sayyidnya para mursalin. Wa jami'i syamliddin, dan semua perangkat-perangkat agama. Wa qati' dabiril mulhidin, memutus orang-orang yang ingkar kepada Allah. Wa alil thayyibin at-tahirin wa sallim katsira. Ada enggak wasahbi di situ? Wasahbi itu nanti maksudnya di jami' syamliddin, ya. Wa ala alihi, dan semoga tercurah salawat kepada keluarganya yang suci. Wasallim tazkira ya kathira. Para asatiz, abuya, asatizah yang makan Allah, negeri kita termasuk negeri yang
krisis miskin habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar. Kiamat itu akan terjadi kalau tidak ada dua pewaris, satu pewaris nasab, kedua pewaris ilmu. Kalau masih ada habib di suatu tempat, itu tempat tidak akan terjadi kiamat. Atau kalau masih ada orang alim di suatu tempat, tempat itu tidak akan kiamat. Karena mereka dua pewaris, satu pewaris nasab, yang kedua pewaris ilmu. Semoga nanti gelombang-gelombang habaib ada muncul ke negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Mereka buat majlis, ya. Majlis negeri kita jadi sejuk karena sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du asalnya amma ba'du. Fa syaraful insani wa fadilatuhu allati faqa biha jumlatan min asnafil khalq bi isti'dadihi li ma'rifati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, coba perhatikan. Syaraful insan, kemuliaan manusia dan keutamaan manusia yang mana ia faqa, dapat melebihi tingginya semua makhluk termasuk malaikat, itu cuma satu hal, bisti'dadihi li ma'rifatillah, dengan kesiapannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara kita ini siapakah yang paling Allah muliakan di sisinya? Itu qalbu yang paling kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang kenal hukumnya Allah, bagus. Ada yang kenal akidah mengenai Allah, bagus. Ada yang kenal bagaimana cara berkoneksi dengan Allah, itu lebih sempurna. Ya. Mereka lah orang-orang yang membersamai, ya, nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata beliau? Allati hiya fid dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fakhruhu wa fil akhirati iddatuhu wa dakhruhu. Jadi di dunia ini siapakah yang disebut keindahan kesempurnaan Allah? Itu orang-orang yang mendapatkan ma'rifatullah. Jadi jamalnya Allah di bumi, di langit, di sorga, itu ma'rifatullah. Maka jamilnya siapa? Man arafallah. Jadi kalau ingin memandang indahnya Allah, pandanglah kepada orang yang mengenal Allah. Bukan hanya hafal dalil. Hafal dalil belum tentu mengerti dalil. Kalau hafal dalil sekarang tidak perlu susah-susah. Cukup cari Google aplikasi, bisa cari dalil. Tapi kalau mengerti dalil tidak mudah. Ya, semoga kita, para guru, para asatiz, para dosen, masyayikh, Allah arahkan untuk membimbing umat supaya umat mengerti dalil, bukan hanya sekedar paham dalil. Amin. Jadi di dunia kamal, jamal dan fakhr, apa artinya itu? Sempurnaan, keindahan dan fakhr. Apa arti fakhr? Kebanggaannya Allah itu adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu di mana tempatnya? Bukan di kitab. Walaupun di kitab ini ada tulisan, kitab ini tidak dipandang Allah. Yang dipandang orang yang baca kitab dan faham isi kitab. Itu yang dipandang. Ini kan cuma kertas. Kebetulan ada perbendaharaan sendiri. Coba Rizky Antum bisa baca kitab ini gak? Anak tamat UI gak bisa baca kitab. Berarti kitab ini kalau tidak ada ilmu cara membacanya tidak terbaca. Maka kitab itu tidak mulia karena sendiri, dia mulia karena dibaca oleh orang mulia. Ya. Semoga Allah mencatat kita di antara nama-nama yang mulia itu. Amin ya rabbal alamin. Di akhirat, uddatuhu wa dhakhruh, itulah yang Allah persiapkan, yang Allah janjikan, yaitu kelezatan ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu sekarang apa kata beliau? Dengan apa manusia kenal Allah? Jadi paragrafikus selesai, itu udah khatam Ihya Ulumuddin. Serius, itu inti Ulumuddin cuma di satu paragraf itu.
pati kalau bawi kata Buya Zaki tadi. Padahal pati itu nak bahasa Minang tuh, bahasa Sanskerta. Juru pati, malaikat maut. Pati je doa, khatam dengan doa. Taib. Innama ustu'idda lil ma'rifati, innama ista'adda insan ya. Di failnya kembali ke insan. Innama ista'adda li ma'rifatihi atau lil ma'rifah di kitab-kitab biqalbihi la bijarihatin min jawarihi. Manusia itu bagian manakah dari dirinya yang bisa mengenal, mengakses tentang Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh beliau biqalbihi, yaitu bagian di dalam dirinya yang disebut dengan qalb. Tuh, kalau mulai itu kan, kalau mulai serius beliau tuh. Ya. Jauh para asatidz pun serius. La bijarihatin min jawarihi, bukan dengan mata fisikmu, bukan dengan telinga fisikmu, bukan dengan otak fisikmu, bukan dengan gelar-gelar akademismu, bukan dengan hafalan-hafalanmu. Hafalan itu fisik bukan? Hafalan itu fisik. Maka mohon maaf kami berulang-ulang katakan, kita senang jika ada orang hafal Quran, tapi kita lebih senang jika dia mengerti isi Al-Quran. Jadi kita nggak akan terpedaya kalau orang cuma tahfiz. Karena pembunuh Sayyidina Ali juga tahfiz, tapi dia tidak mengerti apa yang dia hafal. Kalau kolbu, kalaupun dia tidak hafal dalil, tapi kolbunya mengenal siapa yang disebutkan dalam dalil. Dalil itu nama, contohnya Buya Deswandi, misalnya gitu. Itu nama, itu dalil. Peganglah tulisan itu, sudah megang orangnya belum? Coba, ambo pegang belum? Maaf ya. Itulah memegang yang punya nama belum? Madlul namanya. Ada dalil, ada madlul. Dalil dihafal, madlul dikenal. Dalil dihafal, madlul dikenal. Tuh rumus-rumus tuh, tolong masuk ke dalam rumusan kita. Ya. Yang penting hafal dalil atau mengenal yang didalilkan. Ya. Orang Parabe kalau jalan-jalan ke Bukit Tinggi, kalau nak perlu pakai GPS nak, kan? Tapi kami perlu pakai GPS, perlu pakai dalil. Kalau orang Parabe lah setiap hari jalan-jalan ke Bukit Tinggi, dalil itu sudah ada dalam dirinya. Si madlulnya sudah kenal, walaupun dia tidak tahu, tidak kenal dengan mbak Google, mbak GPS. Belok kiri, 100 meter lagi, belok kanan. Nggak perlunya tuh, ya. Bahkan ketika ada orang bawa alat canggih, jalan. Ada orang Parabe, orang Bukit Tinggi, jalan di Bukit Tinggi lebih cepat sampai yang tidak pakai alat canggih. Itulah orang yang kenal madlul. Pilih, hanya kenal dalil atau juga kenal madlul. Kini ilmu yang sedang dikembang oleh banyak orang itu ilmu dalil. Makanya pertanyaannya, mana dalilnya? Ya, betul nggak? Maka nanti Buya harus ada khataman kitab-kitab hadis di situ. Lalu ada bahsul masail diniyah. Kalau di NU kan bahsul masail, kita tambahan addi itu belain kan. Nanti modelnya bukan model NU. Modelnya nanti dalil kaul ulama menjelaskan dalil. Kalau di bahsul masail NU, kitab baru dalil. Nah, itu mengkerucutnya beda. Sebab untuk Minangkabau modelnya dalil dulu, baru penjelasan ulama. Kalau kalangan pesantren, kota-kota santri di Jawa, itu mereka menganggap kitab-kitab itu kan penjelasan terhadap dalil. Jadi dia dalil juga. Cuma orang awam dalil itu cuma Alkitab dan
sunnah. Ya sudah, kita ikutin nanti model-modelnya ya. Jadi kita harus ngalah para asatis. Kalau ada orang debat, nggak usah angku khatam dah ujurumnya, nggak begitu cara debat. Itu namanya membuli. Boleh sesekali kalau udah kepepet, ya. Ya. Kalau ada orang kemudian menghantam kitab kita, tinggal baca kitab. Oke, ya sudah, kamu baca aja kitabnya. Kasih. Pasti kabur. Ya, tidak kabar aja, pasti lewat tuh. Cuma kini zamannya bukan begitu. Zamannya mana dalilnya? Itu kan kitab ulama. Saya butuh dalil. Padahal Sahih Bukhari itu kitab ulama ayo. Al-Quran itu diriwayatkan ulama bukan? Maka mushaf itu produk ulama. Quran itu dari Allah, mushaf dari ulama. Itu beda tuh. Maka beda mushaf, beda warna, beda susunan. Tanda mushaf bukan dari Allah, tapi Qurannya dari dua hal yang berbeda. Mushaf itu peradaban, tapi Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran zaman sahabat beda nggak dengan Quran zaman kini? Mushafnya, tapi Qurannya sama. Lanjut. Kaidah berikut, fal qalbu huwal alimu billah. Itu kaidah. Qalbu itu dialah yang mengenal Allah. Dialah yang alim kepada Allah. Jadi yang alim itu bukan orang gelar doktor, bukan orang hafiz Quran, bukan yang hafal ulfiyah, enggak. Al-alim billah itu qalbu. Jadi al-alim billah itu qalbu bisa mengenal Allah sampai tataran apa? Nama, perbuatan dan sifatnya. Ya. Apa yang bisa dikenal sama qalbu? Nama, perbuatan dan sifat Allah. Sampai di situ. Zat Allah qalbu tidak bisa. Ya. Jadi tidak usah kemudian dibayang-bayangkan Allah tuh. Dek kawan, kecenya tidak boleh membayangkan Allah. Tapi Allah dibayangkan ada di atas aras. Terbayang tidak? Cukup katakan istawa, tidak usah dimaknai. Dan katakan hanya Allah yang tahu maknanya. Itulah akidah Ahlussunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akidah kami tidak mentakwil, Bapak Ibu. Walaupun kami tidak melarang takwil, boleh takwil dengan syarat yang ketat. Kenapa tidak perlu takwil? Karena kita sudah kenal Allah itu beda dengan alam. Alam bertempat, Allah tidak butuh tempat. Maka jika dia istawa, istawanya tidak bertempat. Jika dia turun, tidaklah pindah dari atas ke bawah. Jika disebut tangan, bukanlah tangan ini, karena dia bukan benda, bukan rupa. Lalu apa maksudnya? Ya dia yang tahu maksudnya. Itulah yang disebut ayat mutasyabihat. Jadi perlu mentakwil, Bapak Ibu? Tak usah. Ketika kita mengatakan Allah yang lebih tahu, langsung pikiran itu rehat, qalbu pun selamat. Itulah akidah salaf yang asli. Ya, kalau dekawan kan enggak. Ya, Allah benar-benar di atas. Ya, turun, betul-betul turun dari atas ke bawah. Terbayangkan enggak? Pasti terbayangkan nanti, membayang-bayangkan sesuatu dalam pikiran. Cukup katakan nuzul, turun, tapi tidak usah bayangkan. Kan susah itu. Ya. Baik. Wa huwal mutaqarrib ila Allah. Jadi yang mendekat ke Allah itu kepala yang sering sujud atau qalbu yang merasakan sujud? Qalbu. Al-amil lillah, yang beramal karena Allah. Jadi yang beramal itu bukan jasad sebenarnya, tapi qalbu. Karena masih ada hukum jasadiah, maka qalbu harus mengekspresikan bagaimana cara dia hormat. Kecuali tubuh sudah tidak ada, maka tidak perlu lagi sujud dengan kepala, cukup sujud dengan qalbu. Ambo misalnya hormat ke beliau, secara hukum qalbu cukup, tidak usah pakai salam-salaman. Tapi secara hukum jasadiah bertemu ya salaman. Hukum apa? Jasadiah, hukum zahir. Secara batin tidak usah. Kawan tuh kadang-kadangnya kebatinan, tidak usah salam-salaman. Ya, kadangnya anti kebatinan.
antinya ilmu tasawuf. Wa wasa'i ilallah. Jadi ketika ada di Quran, apa ayat di Quran? Surat Zariyat. Fafirru ilallah. Awak lari itu. Maka berlarilah engkau kepada Allah. Bagaimanakah caranya berlari kepada Allah? Allah apakah di Ka'bah yang sudah pergi ke Mekah? Buya sebut Allah di Mekah, Buya. Tahu ya? Kok Buya? Tukul bulai. Tuh gagah. Lah lolos Buya dari dulu nak. Ada yang ketemu Allah enggak? Secara fisik? Enggak, ketemu cuma Ka'bah. Enggak ketemu karena Allah bukan fisik. Baik. Maka yang disebut larilah engkau kepada Allah, maksudnya larilah engkau dengan kolbumu kepada yang membolak-balik kolbumu. Gitu. Wa huwal mukasyaf bima indallahi waladaihi. Bukan mukasyif ya, mukasyaf. Dialah yang dibukakan apa-apa yang di sisi Allah, bukan mukasyif. Mukasyaf ya. Ya. Qalbu itulah yang disingkapkan oleh Allah. Bernama kasyaf. Wa innamal jawarih atba wa khuddam ya. Wa khadamun wa alat. Qalbu itulah imamnya, pengikutnya bernama jawarih, anggota tubuh. Anggota tubuh itu alat, pengikut dan pelayan. Tubuh kok butuh makan enggak? Butuh minum? Makan minum itu hanya untuk membuat si qalbu sanggup melayani. Makan dan minum itu hanyalah fasilitas untuk tubuh untuk melayani qalbu. Kalau tubuh ini mau berkhidmah kepada dalam qalbu, qalbu itu butuh makan enggak? Sebagaimana tubuh butuh makan. Mohon maaf guru-guru, kalau cuma kerja, ngajar, mikirin gaji, dia sudah memberikan makanan untuk tubuhnya, tapi belum memberikan makanan untuk ruh qalbunya. Makanya Bapak Ibu, sebelum mulai ngajar, syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha. Mungkin berangkat dari rumah salah niat, ingin mencari gaji. Ya. Jadi untuk berangkat, ketika mulai ngajar, kan ilmu Allah. Ilmu Allah. Imam Abul Hasan Syazili mengatakan, pengarang Hikamko selalu dipuji-puji oleh Abul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Al-ihya ihya'un lil qulub. Ihya ulumuddin itu menghidupkan hati. Abul Hasan mengatakan, dan kami sering mengulang itu, abghadul ibad ilallah, makhluk yang paling dimurkai, dibenci oleh Allah, walaupun zahirnya soleh. Man ya'mal amal al-akhirah. Siapa yang beramal amal akhirat. Bapak Ibu, ngajar kitab agama kok bagian dari akhirat bukan? Kita niatkan untuk akhirat bukan? Tapi sayang, kitab-kitab akhirat, bacaan-bacaan untuk kebahagiaan akhirat diniatkan cuma untuk makan 3 kali sehari, 30 hari, 12 bulan. Akhirnya Bapak Ibu tersinggung sekete, baper ya. Posisi ndak dapat, monggok, manggok, ngambek. Kadang-kadang lebih fasih loh bahasa Subarang. Ya. Itu terjadi. Sebab niat tadinya benar, awal-awal ngajar dulu, pengen ngabdi Bu ya. Tapi kemudian kurang angka-angka, kurang sudi. Betul, itu hak secara kita di kolbu. Dari pihak yayasan pasti memikirkan bagaimana mensejahterakan guru. Betul enggak?
Pasti guru-guru, masyaikh itu tidak mungkinlah dibiarkan susah. Tapi Bapak Ibu, guru-guru untuk sekolah Parabe itu sudah lebih sejahtera daripada sekitar. Bahkan di Pulau Jawa, kiai itu cuma digaji 50.000 sebulan. Percaya enggak? Tapi bisa berangkat haji. Sebulan ada beberapa pesantren ngobrol kepada Allah. Kami mengajarkan tahfiz Quran setiap pagi, mendengarkan orang hafal Quran 3 jam, baca kitab 3 jam, puasa Senin Kemis, membimbing umat. Gajinya cuma 200.000 sebulan. Tapi berangkat ke Ka'batullah dulu hampir setiap tahun. Kiranya rezeki itu berbeda dengan gaji. Ya nah, kalau rezeki itu cuma gaji sangsarola itu. Tapi karena rezeki itu bukan hanya gaji, rezeki itu tidak berpintu. Kalau gaji ada pintunya, ada stempelnya, ada tanda tangannya, ada laporannya. Kalau rezeki langsung lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak kira-kira ialah banyak masalah ni anak. Ustaz, terus anak saya gimana? Bukan gitu. Ikhlas itu bukan berarti tidak memikirkan anak istri, bukan. Ikhlas itu di kolbu, di siko memikirkan yang dibaca. Di pikiran memikirkan tentang makan, minum boleh, tapi pikiran itu tidak boleh tembus ke kolbu. Jangan sampai hajat fisik itu terpikirkan oleh kolbu. Itu maksudnya, ya. Kalau sudah masuk hajat zahir ke dalam batin, maka sholat mulai terganggu. Walaupun yang kiai ustaz hafal kitab, itu saja permasalahan-permasalahan. Ya, kalau kiai syekh tidak khusyuk, lalu jamaahnya bah, muridnya gimana nasibnya? Yastakhdimuha al-qalbu yasta'miluha isti'mal al-maliki lil-'abdi. Qalbu itu memanfaatkan, memberdayakan anggota tubuh ini untuk digunakan sebagaimana tuan mempekerjakan budak-budaknya. Jadi tubuh ke budak untuk qalbu. Jangan kolbu diperbudak oleh tubuh. Coba lihat, ada nggak orang tengkar karena posisi? Adakah orang tengkar cuma karena duit 100.000, 200.000? Berarti dia sudah jadi budak dari fisik. Ada nggak orang jadi budak viral? Banyak pengen terkenal surang, pasang-pasang surang, posing-posing surang. Kerja nggak kerja jamaah, tidak ada niat khidmah. Kerjanya pakai honor, tidak pernah ngajar kitab bila honorin. Bahasa Arab baru. Ngajar kitabin bila honorin minal mukhlisin. Bapak Ibu yang akan Allah, dulu Syekh Ibrahim Musa Parabe, coba tanya ke guru-guru tua yang masih ada kalam, mengajarkan kitab minta gaji nggak? Karena hebat semangatnya itulah Parabe lebih maju kini daripada zaman ini. Tapi tulusnya guru belum tentu lebih maju antara Syekh Ibrahim dengan murid dan cucu-cucu muridnya Syekh Ibrahim. Ya. Maka wajib belajar kitab Ihya. Nanti kita mukhtasar saja Bapak Ibu. Ketebelan ya. Mukhtasar. Jadi next kalau mau pulang lagi, insyaallah nanti cari kitab mukhtasar, beli ya. Banyak di toko-toko itu. Online saja banyak. Syaratnya satu Bu ya, harus ada kitab. Minimal cek baduo. Ya. Jadi ada kitab nanti intip-intip. Kalau enggak, bagikan PDF-nya. Disiapkan PDF-nya. Ya. Tapi baca PDF itu kurang berkah ya. Nggak ada zong, you know, zong ada pengen.
Wastikhdamur ra'i lirra'iyya was-sana'i lil-alah. Seperti ya, rakyat berkhidmah kepada tuannya, pemimpinnya. Fal qalbu huwal maqbul indallah. Jadi yang diterima di sisi Allah itu bukan celana jingkrang, jenggot panjang, serban yang lebar, kopiah hitam, baju koko, jilbab yang rapi. Bukan itu yang diterima di sisi Allah. Apa yang diterima di sisi Allah? Di dalam yang tadi itu, adakah kolbu yang dia berhadap kepada Allah? Tawajjuh, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Idh salima min ghairillah. Apabila dia idza salima min ghairillah, jika dia telah salim. Apa arti salim? Bari'ah, bara'ah, berlepas diri, sahih, terlepas daripada selain Allah. Jadi kolbu itu, mohon maaf Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya, yang tidak bisa poligami itu cuma kolbu. Kalau otak, jangankan laki-laki, perempuan pun bisa menduakan laki-laki. Kalau tak, tinggal dipindah-pindah aja. Tapi di kolbu hanya ada satu nama, itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau nak nyuruh Buya menikah balik Buya? Yang salah paham lo ibu nak. Wa huwal mahjub anillah idza sara mustaghriqan bi ghairillah. Kolbu itu akan terhijab, terhalang. Siapa yang menghalangnya? Bukan Allah yang terhalang. Kolbu terhalang oleh selain Allah. Maka kalau masuk angku-angku itu ke dalam kolbu, terhijabnya. Mulai nanti hitung-hitungan kalau ngajar. Mulai nanti ada perdebatan, perseteruan kalau masalah posisi. Mulai nanti sikut-sikutan, mulai nanti pembulian. Oh, di semua tempat. Di semua tempat. Dan semuanya bersumber dari kolbu. Kolbunya jernih atau tidak? Orang kalau pengen viral, sibuk setiap hari pasang status. Kalau lagi konflik, sibuk setiap hari buat klarifikasi. Ya, karena pengen membuat image bahwa kami ini benar. Apakah segitunya? Ya. Tapi kalau orang yang sudah kenal Allah SWT, dihujat pun tidak masalah. Yang penting Allah bersamanya. Ya, kalau orang dihujat, Allah bersamanya, hujatan hanya bertahan sebentar, tapi setelah itu Allah membersamainya. Wa huwal mutalabu wal mukhatabu wal mu'atabu alladhi yas'adu bil qurbi min Allah fayaflah idza zakka. Qalbu itulah yang dituntut ketika Allah beramar dalam Quran. Di Quran ada kalam, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai manusia yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Yang diperintah di situ siapa? Amanu, orang beriman. Iman itu di kolbu atau di kopiah hitam? Atau di serban? Adakah jaminan serban yang tebal, kopiah hitam yang bagus lebih kuat daripada yang tak pakai kopiah? Ada tak? Tak ada. Cuma kita punya tradisi, guru-guru kita kalau ngajar kita pakai kopiah. Maka kita pakai kopiah bukan karena iman, tapi karena adab berguru. Bisa beda-bedain ya. Ada satu hal yang belum amalkan. Guru kami yang ngajarkan hikam itu pakai serban, tapi isyaratnya belum turun. Kamu pakai serban gitu. Dan guru pun belum memerintahkan, maka kami pun belum pakai serban. Mungkin kalau pakai serban, para baik kabur duluan. Halo aliran orang tua. Lebih serban sesekali. Wah bagus tuh. Event-event tertentu pakai serban. Ya, pakai serban. Kalau perlu dijadikan event-event besar, ya. Sebab serban itu pakaiannya para malaikat dan para nabi. Syekh Wahbah Zuhaili menyimpulkan dalam kitab beliau ya, tentang Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, itu guru kami. Kami pernah didatangi beliau dan kami pernah mengikuti beliau, walaupun sekali dua kali.
Karena Nabi SAW idza kharaja minal bait, Nabi kalau keluar dari rumah muta'ammima, selalu menggunakan imamah. Itu Nabi. Sebenarnya intinya menutup kepala. Ya. Jadi nanti kita pertahankan itu. Cuma ambo punya alasan lain. Guru hadis kami Syekh Badi Said Al-Laham mengajar hadis tidak pakai serban, tidak pakai kopiah. So beliau kalau pakai kopiah langsung garuk-garuk. Tidak bentuk orang alimnya lagi. Kalau garuk-garuk betul aja. Maka beliau jarang pakai kopiah. Cari di YouTube namanya Syekh Badi Said Al-Laham. Masih hidup. Ya, beliau udah penuh belum dengan uban. Jam 11:30 mau tanya jawab, Bu ya? Boleh? Hah? Jadi yang berbahagia dengan qurb, alladzi yas'ad bil qurbi minallah, itulah qalbu. Yang dicela itulah qalbu. Apabila qalbu dekat kepada Allah, yuflih, maka dia jadi bahagia. Idza zakka, apabila dia dibersihkan. Walladzi yakhibu yashqa idza darasahu wa dasah. Qalbu itulah yang gelisah ketika dia kotor. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menyimpan kesal kepada seseorang, itu langsung ada noda di qalbu, gelisah enggak? Pasti gelisah. Jadi orang yang paling bahagia itu orang yang tidak ada kebencian di qalbunya, walaupun dia dibenci semua orang. Maka mulai detik ini Bapak Ibu, coba buang kebencian ke siapapun. Jadi ambo jangan salah paham Bapak Ibu. Kami tidak pernah benci Salafi. Kami tidak pernah benci kelompok manapun. Di dalam diri yang ada hanyalah rahmah, sayang, cinta kepada semua makhluk. Tapi polemik boleh ya, enak. Memang kalau orang sayang nggak boleh bertengkar. Saudara-saudara tengkar nggak? Jadi ada satu makna yang jarang terpikir sama orang. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang dianggap bersaudara itu cuma orang beriman. Kalau kita bersaudara, anak-anak kita bersaudara, tengkar enggak? Tapi tengkarnya saudara, islah enggak? Islah. Tengkarnya bersaudara, pasti ujungnya baik-baikan. Anak itu apalagi kalau kedua-duanya mujahid, tuntang. Ya, benar enggak? Kemudian enggak usah dihardik. Habis itu paling kalau abangnya pergi, udahnya pergi, adiknya mesti nanya. Ya enggak? Kalau ado tengkar, kalau bisa memang begitu kalau bersaudara. Ambo bertanya, guru-guru bersaudara bukan? Madrasah dengan madrasah saudara bukan? Kalau selek-selek skete biasa, yang penting masobo belia. Ya, islah. Cuma ada orang ketika dia bertengkar tidak boleh duduk bersamanya. Duduk bersama ahli bid'ah itu bid'ah. Itu bilangnya ke islah. Ya kan? Oh, kami tidak benci Anda. Kami kasihan kepada Anda pelaku bid'ah. Tapi duduk bersama ahli bid'ah terlarang dalam agama. Padahal kalam tentang larangan duduk ahli bid'ah. Ahli bid'ah di dalam teks itu bukan beda faham bab fikih, tapi itu beda antara Mu'tazilah dan Ahlussunnah. Yang berkalam itu Imam Ahmad bin Hanbal, la tujalisu ahlal bid'ah, ay al-qadariyah. Janganlah duduk bersama ahli bid'ah, yaitu orang yang tidak percaya takdir. Bukan yang beda yasinan, tidak yasinan, salawat dan salawatan, sayyidina dan sayyidinaan. Gagal faham. Makanya gak bisa iktilaf dengan mereka, jadi susah. Tapi cukuplah mereka begitu. Kami harap guru-guru, para asatidz yang datang saat ini adalah saudara yang disebut di dalam Al-Quran itu. Kalaupun kemudian tengkar, ya salaman selesai. Itu keajaiban salaman. Dalam salaman itu Bapak Ibu ada getaran. Kalau orang kini nyebutnya getaran elektromagnetik. Kalau kita gak butuh istilah begituan. Kalau kita menyebutkan getaran hub, getaran cinta,
Ada orang bertengkar, pasnya salaman hilang ketengkaran. Ada preman baru tobat di jemaah tabligh, ambo mengisi di masjid itu, diminta oleh jemaah tabligh. Salah fahamlah kawan, ditaskilnya Buya. Padahal adab jemaah tabligh tidak boleh mendakwahi Buya. Apalagi Buyanya ngajar kitab di pesantren. Kami diceramahi di kawan tuh. Oh aja pakai bahasa Arab. Berangnya ang kadang-kadang sok alim. Lah, yang alim siapa? Yang sok siapa? Tangannya sudah mengepal. Ketika tangannya mengepal sama salami, alah tuh bang, selesai. Malahnya mundur. Tangan yang tadi keras melembut. Malu sendiri. Itu terjadi. Apa kata kami? Mohon maaf bang, lagi jos. Ya kita maklumilah ya. Wa huwa alladhi yakhib wa yashqa idza dadasahu wa dasah wa huwa al-muti'u bil haqiqah lillah. Kalbu itulah yang disebut taat pada hakikatnya. Maka jangan sibuk dengan penampilan zahir. Zahir itu cukup tutup aurat sesuai dengan model yang ada, pakai. Perbedaan pakaian itu tidak akan mempengaruhi isi kalbu. Coba sebayang Buya pakai serban Jokopiah putih. Rasul sama atau beda? Tambah khusyuk atau tambah khusut? Nah, pakai serban merasa diperhatikan orang nggak? Oh belum, jangan pakai serban. Kalau sholat cukup pas event. Sholat itu kita hanya merasa dipandang Allah dengan pakaian yang dibawa. Baru itu pakaiannya sah dipakai. Nah coba lihat tuh ilmunya. Dan ilmunya hanya di kalbu. Oh masih panjang. Kita loncat ke baris ketiga. Wa idza arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jika dia mengenal dirinya yang kalbu, di kalbunya ada penyakit atau tidak, di kalbunya ada noda atau tidak, barulah dia kenal kepada Allah yang membolak-balik kalbu. Ya. Maka apabila manusia jahil tidak mengenal kalbu, manusia tidak mengenal yang membolak-balik kalbu. Wa idza jahila nafsu faqad jahila rabbah, wa man jahila qalba faqad bighairihi ajhal. Kalau sudah tidak kenal Allah, tidak kenal diri, bagaimana mungkin dia mengenal selain dirinya? Maka banyaklah orang sudah jadi tokoh ulama di luar sana, tapi kalbunya buta. Ada orang-orang jahat di sampingnya yang merusak akidah dan ideologinya tidak sadar, karena kalbunya sudah dia tidak kenali. Ya. Akhirnya kelompok-kelompok itu kemudian jadi masalah di tengah masyarakat. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu, inti dari kalam tadi ada di man arafa nafs. Nah, kemudian ada kalam dua baris setelah itu, fa innallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu menghail, memberikan hijab antara seseorang dan kalbunya. Coba rasakan, kalau bersobok tukang pengemis di jalan, ada nggak yang berbisik, beri, kasih, itu kalbu tuh. Tapi si mar'i mengatakan simpan, beko miskin engkau. Simpan, orang tuh pembohong tuh, ya. Di rumahnya pitinya lah banyak. Rumahnya sudah bagus, mungkin bagusan rumah dia daripada rumah kamu gitu. Itu mar. Sedangkan kalbu tak beri, kasih. Wa hailulatuh bi ayyamna'u an musyahadati. Hail tadi, hailulahnya, pembatasnya itu adalah engkau terhalang menyaksikannya, mendengarkan bisik-bisikannya, mendengarkan ilham-ilham darinya. Ya. Tidak menatap namanya. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, kalbu itu dihijab, tapi hijabnya dekat. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, kalbu manusia baina isba'ain min asabi'ir rahman. Jadi kalau mau kenal Allah, tinggal kenali kalbu, langsung kenal yang bolak-balik kalbu. Itu yang disebut arif billah. Jadi mau kenal Allah nggak usah ke gunung,
Ayo kita hiking ke gunung muhasabah di atas bukit. Tidak perlu. Silakan kalau hobi hiking sebutkan saja, ayo kita hobi hiking gitu. Gak usah dipoles-poles lah, di-Islami-Islamikan. Memandang alam lalu memandang di situ ada kekuasaan Allah itu sudah Islami. Tidak usah pakai muhasabah. Ya, Oke, kira-kira itulah. Jadi inti kitab Ihya adalah menghidupkan ilmu qalbu. Maka nanti beliau tulis 2 peta. Ada yang menghancurkan qalbu, ada yang menghidupkan qalbu. Yang menghancurkan qalbu sama dengan yang menghancurkan badan. Penyakit. Kepala ada penyakit, badan ada penyakit. Maka qalbu pun ada penyakitnya. Penyakit itu kalau datang ke dokter, dokter pertanyaannya apa? Nan makan buya, apa nan makan ustazah, ya kan? Jadi si dokter mendiagnosa, mencari penyebab. Ilmu itu ada pada Imam Ghazali. Maka beliau ketika ada orang sombong, beliau tanya, apa sebab sombong? Aku pemati kaji, penutup kajian Ihya. Setelah ini boleh baca sendiri, ya. Kalau ada hasad, kenapa dia hasad? Kalau dia iri, kenapa dia iri? Dari sebabnya, sebab itu dipelajari. Jika sebab dia sombong karena ilmunya, maka dia harus mengenali ilmunya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Masih sombong kan? Kalau awak meminjam laptop kawan, handphone kawan, oto kawan, Ad-Darajah Al-Bukhariyah, sepeda motor, barang tuh rancak. Apa kata orang? Wah, kayawan aku ya. Tapi itu punya kawan. Berani gak merasa bangga? Enggak, kita mengatakan, oh bukan punya saya, bukan milikku. Orang memuji, Buya, you wana alim mana Buya kau. Tersentuh kaminya. Baca weknya. Lillahil hamd. Pujian itu milik Allah. Pulangkan ilmu kami itu bukan milik kami tapi milik Allah. Sentuhan itu bukan sentuhan kami tapi sentuhan dari Allah. Kira-kira begitu masih ada bangga gak? Kalau ada orang bangga sombongnya karena harta, tinggal dilihat apakah dia dapat harta karena direzekikan Allah atau karena dia cari sendiri. Pasti sehebat-hebat orang itu direzekikan Allah, ya. Dan seterusnya. Muko rancak. Apa bahasa orang suku? Coga. Coga, ya betul ya. Sahih wala ghairu sahih. Muko rancak. Kan candang condong mantu kanan. Kalau ugang baik umbuh rancak. Model orang Perancis, menghibur diri ya. Sebab orang Parabe menyebut kami orang Mudi. Itu betul-betul pujian yang menghinakan. Kami menyebut orang Siko orang Pasar. Pasar itu lain itu keras. Baik. Jadi kalau kita punya wajah rancak, misalnya bawa wajah-wajah rancak lah. Dipuji semua orang ini, coga Buya yo. Rancak mana, cantik mana ustazah yo. Solehah. Jilbab lebar. Kalau bahasa awak panjang, bingung orang di luar. Jilbab panjang, sepanjang tali baru. Jilbab lebar bahasa Indonesianya. Ya. Bah kira-kira siapa yang menyenting wajah? Awak punya anak? Ustazah, ustaz punya anak kan sebagian besar. Kalau yang belum minta kepada Allah kawin dulu. Ketika kita punya anak, apakah kita yang melukis wajah anak, yang mengukir cantik si anak, gagah rancak si anak? Bukan ya? Siapa? Allah. Jadi kalau ada orang memuji wajah kita, pulangkan kepada. Cuma kan diskon 50% kalau masuk YouTube. Masuk YouTube tuh videonya dibaguskan, penerangannya 80%.
Masuk ke Facebook foto, wajib di diskon tuh. Sebab wajah asli dengan wajah tidak asli berbeda. Pencahayaannya luar biasa. Nabi Isa diwahyukan oleh Allah, sampaikan kepada umat. Nanti orang kalau wafat mati, Allah bertanya, wahai manusia, engkau sibuk merapikan wajah fisikmu, yang mana wajah itu dapat menatap manusia dan manusia menatapmu. Kapankah engkau merapikan wajah kolbumu, yang mana engkau bisa menatapku dengannya dan aku menatap engkau kepadanya? Oh, malu luang, menangis orang di dalam barzakh. Jadi kalau telinga kita diperdengarkan kepada Allah, itu banyak yang menjerit, tapi tidak sedikit yang menangis. Bahkan dia seorang yang beriman. Jadi orang beriman pun nanti nangis dalam kubur. Sibuk memedaki wajah, tapi kurang memedaki kolbu. Itulah inti Imam Ghazali. Ya. Bedak bisa tidak dipakai lalu? Harus dibersihkan. Sama. Beberapa perhiasan kolbu itu harus ditanggalkan. Kalau kita pulang ke rumah, jangan bawa nama ustaz tuh. Kalau kita pulang ke rumah, jangan dibawa gelar SAG, sarjana apa? Alam gaib. MA, LC. Kalau LC yang bawa ya, LC lulusan Ciputat. Kawan-kawan tuh nak percaya juga. Kalau LC itu banyak, ada di Medan, ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada lulusan Canduang, ada Lipia. Kalau di UIN, IAIN, lulusan Ciputat. Caparabe, bisa itu, dipasu-pasu. Oke, alhamdulillah lah masuk sesi yang terakhir. Kitab Piko ambo ijazahkan kepada yang hadir. Silakan dibaca, diamalkan minimal dari bab yang tadi sampai akhir. Jadi nggak usah baca bagian depan, baca bagian dari syarah Ajaibil Qalb. Ya, ajaztukum kama ajazani masyayikh. Al-Fatihah. Ya, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan Ustaz yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah Minhajul Abidin dari Imam Al-Ghazali itu adalah ringkasan dari Ihya? Artinya beliau menukil dari Ihya pokok Minhajul Abidin. Kedua, Mukashafatul Qulub juga apakah itu sebagai ringkasan dari Ihya? Yang selanjutnya saya dengar dari seorang dosen di UI bahwa kata Imam Al-Ghazali, kata Imam dia menukil cuma beliau tidak menyebutkan referensinya. Kata beliau Imam Al-Ghazali itu tidaklah menuliskan sebuah hadis di dalam kitab Ihya kecuali beliau tanya langsung kepada Nabi. Apakah betul itu? Artinya pendapat dosen UI itu membahas tentang Al-Ghazali yang menulis hadis, kata beliau tidak ada satupun hadis dalam Ihya kecuali saya tanya langsung kepada Nabi. Benarkah ini hadis? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, langsung ya. Minhajul Abidin itu betul karya Ghazali, dan itu bukan bagian dari Ihya, itu pengantar menuju Ihya. Oke. Mukashafatul Qulub bukan karya Ghazali, tapi Ghazali yang lain. Sebab
kitab itu menukil dari orang yang belum lahir. Ghazali wafat 505, menukil dari Subki abad ke-7 dan 8 Hijriah. Tapi tidak masalah, kitabnya bagus. Namun mamlu bil Israiliyat, dipenuhi Israiliyat. Dan Ghazali itu tidak hobi dengan Israiliyat. Dia cuma menukil seperlunya kalau Israiliyat. Beliau itu membaca kitab hadis. Ya. Mengenai itu bukan dosen UIN, itu tamatan Madinah lalu Ummul Qura. Sayyid Agil Al-Munawwar. Ya, harus kita sebut tamatan Saudi. Tapi beliau punya dua keahlian, ahli hadis, ahli usul fikih. Bahkan ahli tafsir. Jadi beliau mutafannin bi funun mutaaddidah. Cuma mungkin karena beliau nyebrang ke politik, akhirnya seorang alim itu emang gak pakar, gak lihai di politik. Sayyidina Ali berpolitik kalah sama Abdullah bin Amr bin As. Padahal lebih alim Sayyidina Ali. Sama, guru kita Sayyid Agil itu guru. Kami pun mengajar sama-sama di IKI. Beliau juga ngajar, sering muji bareng. Beliau ahli hadis dan berguru langsung ke Syekh Yasin Al-Fadani. Hamba mengenal Syekh Yasin itu salah satunya dari beliau. Sebelumnya sudah kenal tapi lebih lengkap dari beliau. Apakah benar pernyataan beliau, Imam Ghazali bertanya ke Nabi mengenai satu hadis yang ada di dalam kitab ini? Nah, itu ilmu insahha. Jikapun benar, maka harus memahami namanya ilmu madarikil ulum. Bahasa kerennya epistemologi ilmu. Madarik yakni kaifa tudrik al-ilma. Bagaimana cara engkau mengetahui satu ilmu? Kalau barangnya fisik dilihat dengan mata, kepala, panca indera. Kalau bagian hitung menghitung, maka dihitung bukan dengan mata, dihitung dengan, bisa enggak mata menghitung? Bisa enggak? Enggak, mata melihat. Yang menghitung akal. Akal tidak sanggup mencintai, dia cuma sanggup menerima, menolak, mengiyakan, musbit, munfi, ya, musbit, mubtil. Jadi orang yang gaya hidupnya hidup dengan jadal, perjidalan, maka karakternya adalah karakter keras. Iya tidak, militer. Ya. Maka militer itu kalau semakin tinggi pangkatnya, semakin jarangnya kemudian mengatakan siap. Ya, semakin tingginya jarang menyebut siap. Soalnya berpikir strategi. Bagian tertentu dalam dirinya sudah berbeda dengan perwira yang ke bawah. Akal tidak sanggup mencinta, akal tidak bisa membenci. Yang mencinta membenci adalah qalbu. Maka orang berakal itu kadang kurang ajar. Sebabnya tidak tahu ilmu qalbu, tidak bisa menghargai orang. Di kampus tuh ilmu akal. Mau di depan yang diuji kiai, kalau abo yang menguji, walaupun awak masih muda, itu mereka ketakutan juga. Abo menguji tesis, disertasi, yang diuji kiai. Umurnya kadang lebih tua dari kita, sekian tahun, bahkan seumuran ayah, seumuran guru. Tapi kan pakaiannya pakaian doktor. Doktor tuh gelar akal, bukan gelar qalbu. Bolehlah kita ngeceng-ngecengin sekali kan. Ya, mana dalilnya? Cuma pakai bahasa kampus. Teks Anda ini di mana Anda temukan datanya? Karena di buku saya tidak ada. Kan dikeluarin kitab itu. Itu cuma cek orang tuh baca kitab atau enggak. Tapi bagi sebagian orang itu adalah pembunuhan karakter. Yang berani gitu akal. Kalau bunda, cek dosen, lah tuh kadang-kadang mana. Ibu awak, orang tuh lagi pengen DP gelar doktor. Akhirnya surut deh. Jadi kami pernah tidak meloloskan tesis S2. Dan itu pertama kalinya di kampus IIKI. Tapi kawanku sudah tasyakuran sebelum sidang. Di kampung sudah bergelar MA. Tapi plagiatnya 2 bab. Bukan cuma 2 halaman, 2 bab. Itu cuma copy paste. Kira-kira.
Tidak kami loloskan. Tapi kemudian dia berjanji, saya siapkan Ustaz. Tapi tolong izinkan kami wisuda Ustaz. Sehari sebelum wisuda, ambo tanda tangan. Bil qalbi. Jadi turunkan dari kepala ke kalbu. Bapak Ibu lebih paham lah. Ada murid yang kita harus tanggapi dengan akal, karena kita tugasnya menaikkan akalnya. Jangan bil qalbu sadonya. Bonga lah murid itu sering. Allah tuh nabahannya bonga dong. Nah yang salah kelas, seharusnya 5 jadi 6 kan. Gitu Ustaz ya. Qalbu ada ruh. Ghazali itu sudah sampai di ujungnya qalbu, di awalnya ruh. Kalau sudah masuk ke alam ruh, maka tidak dibatasi oleh dinding, tidak dibatasi oleh kematian. Orang mati itu kan tubuhnya yang mati, ruhnya tidak mati. Qalbunya Ghazali bisa berkoneksi dengan qalbu Nabi. Ruhnya Imam Ghazali bisa berkoneksi dengan ruh Nabi, tapi badan sudah tidak. Karena badan Nabi sudah disimpan oleh Allah. Ya. Jadi epistemologi Bu ya. Contoh, ambo bisa nelfon Buya kan, tapi ambo tidak punya nomor Buya, tidak bisa. Dan cari nomornya dulu, isi pulsa dulu. Nomor ada, HP ada, tapi HP mati, tidak pernah becas. Pernah mengambil ilmu zikir kepada ulama, tapi tidak pernah diisi. Lain diisi, ada baterainya, tapi tidak ada pulsanya. Kalau nggak ada pulsa, ya udah ngemis sedikit lah, minta wifi ya. Supaya bisa menelpon lewat WA, Torikot al WhatsApp ya. Untuk mengkoneksi, Buya, betulkah itu hadis? Gitu. Itu sunnatullah, ayat-ayat Allah. Kalau di zaman dulu itu tidak mungkin terjadi, kini terjadi. Kenapa telepon kolbu tidak bisa? Bisa. Awalnya mau dikabari, kita daurah Al-Hamidiyah, Al-Huzul Al-Hamidiyah. Mau pikir-pikir, mangal orang tuh ngaji kitab tuh. Kan kitab tuh lama mau biar kaji lah. Kitab yang belum dikaji lah. Dalam hati tasawuf lah. Dalam hati bawa kalamnya Bu ya. Ya, kiranya Bu ya mengabari kepada Pak Firdaus ya. Ada flyer baru Bu ya, bahasa Mokah. Kalau orang baik umum nyebutnya bahasa Mokah, bahasa Arab. Tulisannya Ihya Ulu. Wah girang kami langsung. Oh bagus. Alhamdulillah. Kadang-kadang pesan bongnya. Kadang waktu telepon tapi tidak hidup. Nah, itu seringnya tuh. Sering terjadi. Kolbu murid itu tidak hidup. Kolbu kawan itu tidak hidup. Kolbu mungkin ikhwan di luar sana tidak hidup. Kita kirim doanya, nggak bisa menanggapi, tapi tahu hasilnya saja. Alhamdulillah. Al arwah junudun mujannada. Ruh itu berbaris-baris walaupun terpisah oleh pulau. Ini bisa ngobrol satu sama lain. Yang penting kenal dulu ruh. Kalau model itu mungkin tidak Ghazali bertanya ke Nabi? Mungkin. Tapi secara ruh, kalam yang tadi tidak berlaku secara ilmu hadis, itu berlaku di ilmu tasawuf. Kitab itu kitab hadis atau kitab tasawuf, maka berlaku. Tapi di ilmu hadis tidak sah. Walaupun 1000 kali orang bermimpi, man arafa nafsahu faqad arafahu, itu kalam Nabi, tetap secara ilmu hadis bukan kalam Nabi. Ilmu hadis itu saklek. Maka orang kalau cuma belajar sunnah lewat ilmu hadis, saklek. Harus belajar fikih, harus belajar tasawuf, lebih enak. Lah, santri satu ya. Mungkin satu lagi. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan untuk menambah. Pertama, di masyarakat ada keraguan mengenai pemahaman tentang salaf. Kami ingin minta penjelasan dari dia mengenai makna salaf secara historis. Kemudian dikaitkan dengan Wahabi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita juga lupa bahwa Imam Al-Ghazali juga ahli usul fikih. Di
di kalangan ulama banyak membahas mengenai al-fashfah. Mohon penjelasan atau esensi sedikit, karena menurut hemat kami agak jarang di pesantren, terutama di Sumatera Barat, mengulas usul fikih, sehingga beliau banyak dibuli urusan hadis, banyak dibuli untuk hal-hal yang hadis. Tadi sudah kita dengar dari penjelasan Buya, dan itu bisa meng-counter ada kelompok-kelompok yang menyerang beliau mengenai hadis-hadis dhaif, hadis-hadis dhaif. Ya. Kemudian yang ketiga, Buya, dulu waktu kita sekolah baik di pesantren, sering kita disuguhkan, digambar tentang wajah Imam Al-Ghazali, mukanya bulat, rambutnya botak, agak panjang ke belakang. Mudah-mudahan Buya bisa memberikan gambaran secara sama beliau seperti apa wajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu nggak ada foto kan? Imam Ghazali nggak lo selfie tuh. Yang pertama Salafi dan Wahabi. Dulu nama kelompok ini adalah Wahabi, dinisbatkan ke Muhammad bin Abdul Wahab. Kok tidak disebut Muhammadiyah? Banyak kelompok aliran tidak disebut dengan namanya, tapi nama ayahnya atau kakeknya. Jadi kawan tuh berang. Nama kami kelompok Muhammadiyah sebab imam kami Muhammad bin Abdul Wahab. Anda salah, Anda tidak mengerti namanya. Apa jawabannya? Gampang. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris. Syafi'i itu njitnya. Terus kok disebut Syafi'i? Sebab nama Muhammad dan Idris sudah banyak. Nanti disebut Thariqat Muhammadiyah, Thariqat Idrisiyah. Nah, itu rahasia tuh. Kenapa nggak disebut Idrisiyah? Belakangan jadi sebuah thariqat. Waktu di Mesir ketemu, Buya, banyak. Alhamdulillah kami dapat ijazah, 2 ijazah thariqat Idrisiyah. Ya. 1 ijazah tabarruk, 1 ijazah talqin zikir. Zikirnya sederhana. La ilaha illallah 4 kali, 3 kali habis sholat dengan bacaan yang khusus. Selesai. Ya, thariqat sahlah namanya. Imam Ghazali beliau menulis kitab Al-Mustasfa. Ya. Sorry, kita belum selesai ya. Pindah, pengen sampai selesai. Historis dulu. Muhammad bin Abdul Wahab basicnya adalah Hanbali, tapi secara pribadi dia membaca karya-karya Ibnu Taimiyah tanpa talaki. Namun untuk kitab hadis beliau talaki kepada seorang sufi ahli hadis di Madinah asal India, namanya Muhammad Hayat As-Sindi. Muhammad Hayat As-Sindi itu mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Jadi Muhammad Abdul Wahab pernah berinteraksi dengan mursyid, maka beliau tidak akan pernah mensyirikkan tarekat manapun. Beliau hanya mengkritisi amal-amalan. Lalu terjadilah kebangkitan Wahabi 3 kali, muncul kalah oleh Turki Utsmani, muncul kalah. Yang terakhir menang. Maka bangkitlah negara Al-Suud generasi ketiga. Nama Wahabi berdarah-darah akhirnya diganti dengan nama Salafi gitu. Kira-kira begitu. Ya. Namun beberapa ulama kita berusaha untuk husnuzan. Wahabiyah adalah aliran dakwah, kira-kira gitu. Oke? Jadi itu historisnya. Bahwa nama Wahabi itu berdarah-darah, tertulis dalam sejarah umat Islam, tertulis dalam sejarah barat. Sebab gerakan Muhammad Wahab itu dibiayai oleh Al-Suud. Al-Suud dibiayai oleh Inggris. Itu sejarah fakta yang tertulis dalam banyak buku. Cuma kawan-kawan itu tidak percaya. Dianggap itu memfitnah. Mereka tidak baca, dianggap memfitnah. Ya. Dulu orang Padri terinspirasi mereka, tapi akidah orang Padri itu tetap sifat 20. Cuma dakwahnya sudah dakwah ala Wahabi, pusatnya Agam dan Payakumbuh, kemudian Pasaman. Tapi berbeda itu. Padri awal masih bertarekat, Syekh Jalaluddin. Padri berikut sudah mulai. Nah, bagian
Oke. Kitab Mustasfa, pakai short ya. Mustasfa itu kitab level S2, S3. Maka yang pantas mengkaji itu adalah sekelas ustadz di pesantren. Dan itu halakahnya khusus halakah ustadz. Kalau mau nanti kita buat daurahnya, daurah kitab Mustasfa. Cuma leka tamat kitab tabang. Nanti ada teknik membacanya. Nah, maka Bapak Ibu, silakan mulai dihidupkan kitab Ihya Ulumuddin, kitab Mustasfa, kitab-kitab yang lain. Hamba mensupport dari jauh, ya. Nanti kita buat pula kajian-kajian di YouTube yang bisa mensupport, jadi Bapak Ibu bisa cek di situ. Apakah benar wajah Ghazali seperti itu? Insya Allah benar. Insya Allah benar, tapi bukan seperti itu. Hanya mirip, botak, berewokan, mukanya bulat karena beliau orang Persia bukan orang Arab. Ya, kironya lah jam soleh. Kira-kira Aceh jadilah. Abu dari tahun tadi kita sudah dengar penjelasan sekilas tentang apa itu sebagai macam fokus dan tapi di masyarakat kita juga ada mendengar kata-kata yang terkait dengan Ghazali atau tarekat Ghazaliyah. Tarekat Ghazaliyah. Yang saya ingin bertanya, apa hubungan tarekat Ghazaliyah dengan Imam Ghazali dan Oke. Artinya apakah ini ada silsilah atau sama yang tersait? Terima kasih. Baik. Terakhir ya, ambola di kode-kode jadi orang di luar. Tarekat Ghazaliyah itu ada tarekat yang menamakan dirinya Ghazaliyah, ada pengaruh Ghazali dalam semua tarekat. Tiada tarekat mu'tabarah kecuali dalamnya ada nur ilmu Ghazali. Dan yang paling berhubungan itu tarekat Naqsyabandiyah dan Qadiriyah serta Syaziliyah 3. Itu paling berhubungan kontan cash. Sebab Syekh Abdul Qadir Jilani punya guru bersambung ke Ghazali. Ya. Syazili mengajarkan kitab Ghazali. Di Naqsyabandi, silsilah zikir Naqsyabandi itu adalah gurunya Imam Ghazali, itu Abu Ali Al-Farmani. Jadi bagi Abu Naqsyabandi itu Ghazali, Qadiri itu Ghazali, dan lain sebagainya. Ada bagaimana pandangan Buya tentang kemanusiaan bahwa belajar tasawuf di pagi hari sorenya jadi dungu? Apakah ada disuai dalam kitab Usul Salasa? Bagus. Jawab pendek saya. Yang pertama, kalam Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i berkalam? Diriwayatkan oleh Baihaqi. Siapa yang paling mengerti kalam Syafi'i? Imam Baihaqi. Apakah Imam Baihaqi memahami seperti itu? Tidak. Maksud kalam tadi, siapa yang menjadi sufi di pagi hari untuk malas belajar, lalu pakai pakaian sufi. Jadi namanya pura-pura sufi. Siap-siap di sore hari jadi dungu. Banyak ini, banyak. Tarekat lain, tasawuf tidak, itu banyak. Maka kami punya PR besar, para ustadz punya PR besar. Jangan salahkan tarekat, bimbing tarekat. Cari guru mursyid yang alim, ambil ilmu mereka, ketahui oh ini murninya tarekat, ini murninya tasawuf. Kita ikut mengembangkan bersama umat. Ya. Dan yang terakhir tentang benarkah ada hadis dhaif dalam Usul Salasah? Banyak, silakan dicari sendiri. Ya, banyak, dan itu bukti bahwa Muhammad Wahab juga sama kayak Ghazali, tidak menguasai ilmu tentang hadis sahih dan tidak sahih. Demikian dari kami Bapak Ibu. Mohon maaf agak terguling seketet. Janji di banyak pulau badan cie. Ya. Semoga kajian kita diberkahi Allah, yang hadir nanti dibariskan di belakang Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kami langsung tidak bisa salaman, tidak bisa foto-foto. Ya, laku foto kami kan? Taman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Buya Dr. Marwazi Hashim Nasirah yang telah menyampaikan bedah kitab dari sesi kitab Ihya Ulumuddin yang dapat kita bersama.